Beberapa tahun yang lalu, sebuah surat kabar memasukkan sebuah kisah benar yang sangat menyedihkan. Seorang wanita yang tinggal di rumah pangsa yang begitu megah, didapati meninggal dunia. Namun apa yang lebih menyedihkan dalam cerita tersebut? Rupa-rupanya, wanita tersebut telah meninggal 10 tahun yang lalu. Bayangkan saudara, 10 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ini boleh terjadi? Di sebuah tempat yang dipenuhi dengan penduduk yang sangat ramai. Di tempat yang alat komunikasinya sangat canggih. Dan ditambahkan lagi wanita yang meninggal ini bukanlah wanita yang kehidupannya adalah kehidupan jalanan, tetapi tinggal di rumah pangsa. Saudara, meskipun cerita pendahuluan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kelihatannya, kedengarannya keterlaluan, tetapi inilah sebuah reality. Ramai orang di dunia pada zaman ini yang sedang mengalami suatu krisis, sebuah masalah yang pertama yang dihadapi oleh Tuhan di Taman Eden, yaitu sendirian. Dan puji Tuhan, pada minggu ini, pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini akan mencoba menjawab masalah pertama yang dihadapi oleh Tuhan ketika Ia menciptakan Adam di Taman Eden, yaitu sendirian. Dan secara garis besar, pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini akan menjelaskan kita setidak-tidaknya ada 5 hal penting. Yang pertama, kita akan coba melihat bagaimana pentingnya memiliki seorang sahabat itu. Apakah kelebihannya memiliki seorang sahabat? Yang kedua, apakah penjelasan Alkitabiah sehubungan dengan keputusan untuk tidak menikah? Apakah keputusan untuk tidak menikah yang diambil oleh seorang itu melanggar akan prinsip Alkitabiah? Atau bagaimana penjelasannya? Kita akan ikuti sebentar nanti pembelajaran ringkasan sekolah sahabat ini. Dan yang ketiga, bagaimanakah keadaan mereka yang bercerai? Dan apakah yang Alkitab ajarkan sehubungan dengan perceraian? Apakah yang Alkitab ajarkan sehubungan dengan perceraian? Dan yang keempat, bagaimana kita menghadapi peristiwa kematian akan orang yang kita kasihi? Dan bagaimana kita mau menghadapi peristiwa kesunyian ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi? Dan yang terakhir, kita coba akan mempelajari bagaimana caranya membantu mereka yang sendirian secara rohani. Bagaimana mengatasi mereka yang sendirian? Setidak-tidaknya ayat hafalan kita sepanjang minggu ini memberikan jawaban pendahuluan. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Namun sebelum kita lebih jauh melangkah mempelajari pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini, saya senang untuk mengajak saudara dan saudari bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Betapa hati kami bersyukur di kesempatan kali ini Tuhan mempertemukan kami untuk mempelajari akan firman Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Tuhan akan menuntun kami, sebab kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom dan salam damai, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kami sangat bergembira dan kami sangat bersyukur sebab kami percaya saudara terus setia mengikuti ringkasan pembelajaran sekolah sahabat ini. Dan adalah menjadi kerinduan kami agar saudara terus merasa diberkati mengikuti ringkasan pembelajaran sekolah sahabat ini. Dan terlebih lagi, tajuk pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, ketika bersendirian. Pelajaran keempat, boleh memberikan suatu pedoman dalam kehidupan kerohanian kita sebagai umat Tuhan yang menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Mari kita mulai pembelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Secara ringkasnya, di bagian yang pertama, kita coba untuk mempelajari pentingnya seorang sahabat itu dalam kehidupan seseorang. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dijelaskan bahwa Pengkhotbah 4 ayat 9 hingga 12. Pengkhotbah 4 ayat 9 hingga 12. Dijelaskan di sana, saya bacakan di sini, saudara boleh lihat di layar. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upaya yang baik dalam jerih payah mereka. Di ayat yang ke-10 mengatakan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Di ayat yang terakhir,
Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mungkin diputuskan. Seorang raja yang sangat bijaksana, yaitu Raja Salomo, memberikan kita pesan yang sangat penting. Pentingnya memiliki seorang sahabat. Kenapa pentingnya memiliki seorang sahabat? Ketika kita bersendirian, kita tidak akan kuat. Tetapi ketika kita memiliki seorang sahabat, di sanalah kita mendapatkan kekuatan. Di sanalah kita mendapatkan bantuan ketika kita menghadapi permasalahan. Lebih jauh, kenapa pentingnya sahabat dalam kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini? Ketika Tuhan menciptakan kita, kita bukanlah makhluk yang hidup sendirian, tetapi kita adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk yang diciptakan untuk bermasyarakat dan untuk persekutuan. Jelas dalam pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan kita ini adalah makhluk sosial dan kita ini diciptakan untuk bermasyarakat dan juga untuk persekutuan. Ada tujuannya, saya dan saudara diciptakan. Kita perlu saling bekerjasama di antara satu dengan yang lain. Namun, meskipun pentingnya kehidupan manusia di muka bumi ini memiliki seorang sahabat, tetapi tidak dipungkiri, kita tidak dapat nafikan bahwa ramai orang yang sedang sendirian. Ramai orang yang merasa kesunyian, bahkan meskipun ramai orang di sekelilingnya. Bagaimana mungkin ini boleh terjadi? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada pelajaran sekolah sahabat kali ini saya coba untuk menambahkan beberapa penjelasan. Khususnya menggunakan teknik 5W 1H atau dalam istilah Indonesianya 5W 1H. Apa yang mau kita perjelaskan menggunakan 5W 1H? Yang pertama, kita mau mengenal pasti apa itu kesunyian. Dengan menggunakan teknik 5W 1H, mudah-mudahan ini boleh membongkar pemahaman kita, menambahkan pemahaman kita tentang apa sebenarnya kesunyian ataupun bersendirian itu. Baik, secara kamus dijelaskan pengertian daripada kesunyian itu adalah suatu keadaan di mana seorang itu merasa sendirian. Merasa sendirian. Pertanyaan kedua, mengapa orang merasa kesunyian? Saya jelaskan di dalam slide di sini, setidak-tidaknya ada dua faktor umum. Faktor eksternal dan faktor internal. Kenapa saya kesunyian? Secara eksternal atau secara luaran, itu disebabkan saya tidak memiliki seorang sahabat. Saya tidak memiliki seorang keluarga. Mungkin saya tidak menikah. Dan tidak ada orang yang mau mendekati saya. Saya kesunyian secara eksternal. Tetapi ada juga orang yang memiliki sahabat yang ramai, memiliki keluarga. Tetapi meskipun dia memiliki keluarga, dia tetap merasakan kesunyian. Inilah yang disebut sebagai kesunyian internal. Faktor internal, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Pertanyaan yang selanjutnya, pada waktu bilakah seorang itu sering merasa kesunyian? Pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya di bagian panduan guru menjelaskan, tidak ada waktu yang tepat. Semuanya itu tergantung individu. Saya berbeza waktunya ketika saya merasa bersendirian, demikian juga dengan saudara. Saudara punya waktu dengan saya tidaklah sama untuk merasakan kesunyian itu. Jadi dengan kata lain, singkatnya, bila ataupun pada waktu bilakah seorang itu merasa kesunyian, tidak ada yang tahu. Yang selanjutnya, di manakah tempat orang merasa kesunyian? Di manakah tempat-tempat sering orang merasakan kesunyian? Orang mengatakan kalau kita tinggal di bandar yang ramai penduduknya, kita tidak akan mudah kesunyian. Sebab bandar itu adalah kota yang tidak pernah tidur. Apakah benar sedemikian? Tidak. Para peneliti menemukan bahwa ramai orang yang berada di kota raya, mereka terkena dengan penyakit kemurungan ataupun sendirian. Jadi dengan kata lain, di manakah seorang itu boleh merasakan kesunyian? Tidak ada kata di bandar baru merasakan kesunyian ataupun di kampung, tidak. Di mana saja kita boleh merasakan kesunyian. Siapa saja yang boleh merasakan kesunyian? Bersendirian, baik kanak-kanak, remaja, dewasa, maupun yang lanjut usia. Tidak ada yang terlepas dengan yang namanya kesunyian. Tetapi pertanyaan yang penting yang perlu kita pertanyakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah bagaimana mengatasi kesunyian itu. Dan di bagian yang pertama sebentar tadi kita mempelajari bahwa pentingnya seorang sahabat. Pentingnya persahabatan dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial.
Bagaimana kita mau mengatasi kesunyian? Saya ringkaskan juga di sini. Perlunya memiliki persahabatan secara eksternal. Namun, kadangkala persahabatan secara eksternal itu tidak dapat memenuhi persahabatan secara internal. Di dalam kehidupan kita, kita memerlukan persahabatan internal. Yang saya maksudkan di sini adalah relationship with God. Hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kita memerlukan waktu berhubungan bersama dengan Tuhan. Dan jelas, Markus pasal 1 ayat 35 menjelaskan kepada kita. Setelah Yesus bekerja dengan begitu penat, tidak pernah dia lepaskan. Sebelum bekerja, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun keluar dan pergi berdoa. Inilah yang disebut sebagai persahabatan bersama dengan Tuhan. Faktor internal. Kita memerlukan faktor internal untuk membuatkan kehidupan kita tidak merasa sunyi. Selanjutnya, di bagian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah apakah penjelasan Alkitabiah sehubungan dengan keputusan untuk tidak menikah. Sehubungan dengan topik tersebut, di mana dalam Kejadian 2 ayat 18 mengatakan tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Beberapa orang berpendapat bahwa kita tidak boleh hidup bujang, ataupun kita harus menikah. Apakah benar sedemikian? Apakah kita harus menikah? Diharuskan menikah? Saudara, jawaban daripada pelajaran sekolah sahabat kita memberikan bahwa Tuhan tidak mewajibkan seorang itu harus menikah. Garis bawahi kata, Tuhan tidak mewajibkan seorang itu menikah. Karena di dalam Alkitab, terdapatnya banyak tokoh-tokoh yang tidak menikah. Bahkan tokoh yang kita kagumi, yang menjadi contoh yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri pun tidak pernah menikah. Namun, Alkitab tidak melarang untuk menikah, bahkan mensyorkan. Tetapi Alkitab juga tidak melarang untuk tidak menikah. Nah, kenapa kita tidak mau menikah? Kenapa beberapa orang tidak mau menikah? Pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan sedemikian. Mengapa seorang itu tidak menikah? Pertama, karena itu adalah karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan. Jadi tidak menikah juga itu adalah karunia daripada Tuhan. Yang kedua, komitmen untuk melayani Tuhan di tempat yang jauh. Di pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan bahwa ada seorang wanita yang mengatakan ketika saya tidak menikah, ketika saya dipanggil untuk melayani di tempat yang jauh, saya tidaklah dihalangi dengan berbagai halangan. Contohnya halangan yang difikirkan adalah tidak perlu lagi memikirkan tentang keluarga, sebab dia tidak terikat dengan keluarga. Jadi dengan tidak menikahnya seorang, dia memiliki komitmen yang penuh untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa seseorang itu tidak menikah? Karena waktu yang krisis menjelang kedatangan Yesus Kristus. Jadi keputusan untuk tidak menikah itu haruslah berdasarkan Alkitabiah. Jangan pernah kita berpikir, saya tidak menikah sebab saya mau bekerja dulu lah. Saya mau cari duit banyak-banyak dulu. Oh tidak. Alkitab memberikan kita panduan bahwa kenapa seorang itu tidak menikah? Alasannya jelas secara rohani. Kenapa seorang itu tidak menikah? 1 Korintus 7 ayat 25 hingga 34 menjadi panduan kita. Bahwa ketika seorang itu tidak mau menikah, alasannya adalah untuk pelayanan bagi Tuhan. Apa yang penting di sini adalah menikah atau tidak menikah, Allah menghargai kedua-duanya. Allah menghargai kedua-duanya. Dan suatu hal yang penting perlu kita pikirkan juga, seorang yang tidak menikah bukanlah berarti dia akan kesunyian. Sebab seorang yang tidak menikah bukan berarti dia tidak memiliki sahabat, tidak memiliki keluarga yang boleh menjadi temannya, hubungan sosial. Dan sebagai umat Tuhan, apa yang penting dalam pelajaran yang kedua, bagian yang kedua ini adalah Tuhan menginginkan kita memiliki inisiatif bagaimana melayani mereka yang tidak menikah. Jangan sampai yang tidak menikah kita sisihkan dalam pelayanan gereja. Selanjutnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, poin yang ketiga. Tentang perceraian, ketika pernikahan itu berakhir. Apa yang dirasakan oleh mereka yang menghadapi perceraian? Pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan, ketika pernikahan itu berakhir, orang yang merasakan perceraian itu sering memiliki emosi yang bercampur baur. Mereka akan merasakan perasaan berduka yang sangat dalam. Bahkan mereka akan merasa ketakutan, risau, murung, marah, dan kesepian. Inilah perasaan bercampur baur yang dirasakan oleh orang yang akan menghadapi perceraian.
Bahkan pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, selain daripada kematian, perceraian adalah suatu masalah yang sangat ditakutkan dalam sebuah keluarga. Bagaimana ketika perceraian terjadi dalam gereja kita? Dan bagaimana pandangan Alkitabiah sehubungan dengan perceraian? Saya tampilkan ayat-ayat Alkitabnya di sini dan saya buat secara ringkasan saja. Apakah penjelasan Alkitab sehubungan dengan perceraian? Maliaki 2 ayat 16 mengatakan, Allah membenci akan perceraian. Tuhan tidak senang dengan yang disebut sebagai perceraian. Matius 5 ayat 31 dan 32. Perceraian diizinkan hanya ketika salah satu daripada pasangan itu berzina. Perceraian diizinkan ketika salah satu daripada pasangan, baik yang laki ataupun yang perempuan, kedapatan berzina. Tetapi lebih jelas lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita memberikan gambaran, khususnya Nabi Hosea. Meskipun wanita ataupun sang lelaki berzina, Alkitab memberikan kita gambaran bahwa hendaklah kita memiliki kasih yang tidak ada penghujungnya terhadap pasangan kita. Ketika kita mengambil sumpah untuk setia kepada pasangan kita akan terus mau bersama dia meskipun terjadinya hal yang menyakitkan dalam keluarga itu. Seperti Nabi Hosea. Selanjutnya Matius 19 ayat 8 mengatakan, Musa mengizinkan perceraian karena ketegaran hati bangsa Israel. Pada awalnya Tuhan tidak pernah mengizinkan, tetapi Musa mengizinkan karena ketegaran hati bangsa Israel. Dan yang terakhir, 1 Korintus 7 ayat 11 hingga 13, jika seorang itu bercerai, tidak boleh menikah dengan orang lain, kecuali mereka berbalik semula. Inilah yang Alkitab jelaskan sehubungan dengan perceraian. Meskipun Alkitab dengan jelas mengatakan tidak baiknya perceraian itu. Tetapi dalam kehidupan kita sekarang jelas kita melihat umat-umat Tuhan tidaklah terkecuali dengan yang disebut sebagai perceraian. Kita dapat melihat dengan mata kita sendiri adanya umat-umat Tuhan yang mengalami perceraian dalam keluarga mereka. Dan hal ini membuatkan mereka merasa benar-benar berduka, mereka merasakan berat dalam kehidupan ini. Ketika kita melihat hal ini terjadi, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan pedoman kehidupan yang sangat penting untuk kita. Yaitu kita seharusnya ketika melihat hal ini terjadi dalam gereja kita, dalam keluarga kita, kita bukannya seharusnya memiliki sifat untuk menghakimi, melainkan kita hendaklah melihat dengan mata kasih ataupun mencoba untuk membantu keluarga yang sedang diambang perceraian. Mencoba membantu mereka untuk bersatu semula. Inilah yang menjadi fokus, poin penting yang coba diajarkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya di bagian ketika perkawinan berakhir ataupun ketika pernikahan berakhir. Baik, poin yang keempat yang selanjutnya, tentang ditinggalkan oleh orang yang kita kasih dan merasa kesunyian, ataupun kematian dan kesunyian. Ketika kita berada dalam situasi sedemikian, ataupun ketika kita melihat ada saudara kita yang sedang bersedih disebabkan ditinggalkan oleh orang yang mereka kasih, apa yang harus kita buat? Alkitab memberikan kita pedoman, memberikan kita penjelasan bahwa bagaimana kita mau menghadapi hal yang berat ini. Hal yang penting yang perlu kita ingat adalah mengingat akan janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat untuk terus menjalani kehidupan ini. Meskipun kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih, janji-janji Tuhan memberikan kita kekuatan. Khususnya dalam Yohanes 16 ayat 32 dan Filipi 4 ayat 11 hingga 13. Saudara boleh lihat di layar, saya buatkan ringkasannya saja. Melalui kedua ayat ini, kita diajarkan untuk belajar menghadapi masalah, khususnya ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi itu. Kemudian kedua, kita harus belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan segalanya. Filipi pasal 4 ayat 11 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Melalui Yesus, seberat apapun masalah itu, kita dapat menanggungnya. Minggu yang lalu, secara pribadi, keluarga saya mengalami duka cita, di mana ayah saya meninggal dunia. Sungguh itu adalah suatu pengalaman yang berat, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Tetapi betapa saya terhibur dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, di mana memberikan penjelasan, di mana memberikan kekuatan. Janji-janji Tuhan itu adalah suatu hal yang perlu
jelas dalam hati kita. Karena melalui janji Tuhanlah kerohanian kita dibangunkan, semangat kita dipulihkan untuk terus berharap kepada Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang kelima. Ada seorang wanita yang bernama Natalie. Natalie adalah seorang wanita yang 7 tahun telah menikah dengan suaminya. Di usia pernikahan mereka yang ke-7 tahun, dia bertemu dengan seorang sahabatnya yang mengajak dia untuk menghadiri sebuah kumpulan kebangunan rohani. Dan ketika dia menghadiri kumpulan kebangunan rohani itu, diceritakan bahwa dia mempercayai, mengimani apa yang disampaikan oleh sang pengkhotbah. Dan singkat cerita, dia mengambil keputusan untuk menjadi umat Seventh-day Adventist. Ataupun umat gereja Masih Advent hari ke-7. Tetapi apa yang sangat menyedihkan dalam cerita ini, dinyatakan bahwa sang suami tidak setuju akan tindakan daripada istrinya. Bahkan keluarganya, saudaranya yang lain, tidak menyetujui tindakan daripada Natalie. Dan apa yang dia dapat lakukan hanyalah bersendirian untuk datang ke gereja. Sendirian datang ke gereja, tidak ditemani oleh sang suami, tidak ditemani oleh saudara maranya yang lain. Melalui cerita Natalie, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan ilustrasi bahwa terdapatnya ramai Natalie yang berada di gereja kita masing-masing. Mereka datang sendirian. Entah dia seorang lelaki ataupun perempuan. Dia datang sendirian ke gereja. Tidak ditemani oleh suaminya atau tidak ditemani oleh sang istrinya. Mengapa ia datang sendirian? Karena disebabkan pasangannya tidak seiman, pertama. Kemudian yang kedua, mungkin disebabkan dari iman yang lain, ataupun dia memiliki iman yang lain, masuk ke agama ini yang baru. Dan suaminya tidak menyetujui. Atau mungkin mereka sama-sama suatu pegangan, ataupun suatu agama yang sama. Tetapi suaminya ataupun istrinya lama-kelamaan mulai murtad. Terdapatnya Natalie yang begitu ramai dalam gereja kita. Tapi yang menjadi pertanyaan penting buat kita adalah, bagaimana kita ataupun gereja boleh membantu orang-orang sedemikian. Ketika kita melihat adanya orang-orang sedemikian di gereja kita, kita bukannya melihat hanya sebelah mata, melainkan kita harus belajar bagaimana membantu mereka. Sebagai kesimpulan, bagaimana kita mau menghadapi peristiwa yang sangat berat ini? Masalah pertama yang terjadi di Taman Eden, yaitu kesendirian. Tidak ada kekuatan yang luar biasa. Tidak ada sumber kekuatan yang lainnya selain daripada Tuhan. Betul, hubungan dengan manusia itu penting. Tetapi di atas segalanya, hubungan bersama dengan Tuhan adalah jauh lebih hebat. Jadi adalah menjadi kerinduan daripada kami Sabah Hope Media. Kehidupan kerohanian kita ketika menyaksikan ringkasan pembelajaran sekolah sahabat ini semakin bertumbuh, semakin mendekat dengan Tuhan. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami menyadari bahwa pembelajaran sekolah sahabat kami pada kali ini banyak hal yang perlu kami pelajari lagi. Tapi kami terhibur. Melalui pembelajaran sekolah sahabat ini kami diingatkan. Meskipun kadangkala kami akan merasakan kesunyian ataupun bersendirian. Tetapi Tuhan kami itu adalah Sang Gembala kami yang senantiasa mencoba untuk memberikan dorongan dan membantu anak-anaknya yang sedang berada dalam masalah. Terpujilah nama Tuhan karena memberkati juga mereka yang menyaksikan ringkasan pembelajaran sekolah sahabat ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Pertemukan kami pada minggu hadapan, sebab kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.